Kalau kamu ditanya apa yang paling ikonik dari Saturnus, kemungkinan besar jawabannya cincinnya. Dan itu wajar. Cincin Saturnus adalah salah satu pemandangan paling indah di tata surya kita. Tapi hari ini aku mau bilang sesuatu yang mungkin mengubah cara kamu melihat planet ini. Bukan cincinnya yang paling menarik dari Saturnus. Di sekitar planet bercincin ini, ada sebuah dunia dengan danau dan hujan. Tapi bukan air. Ada bulan kecil yang menyemburkan lautan ke angkasa. Ada bulan yang tampilannya persis Death Star dari Star Wars. Dan ada bulan dengan dua wajah yang masih membingungkan ilmuwan hingga hari ini. Dan semua itu baru sebagian kecil dari lebih dari 290 bulan yang mengorbit Saturnus, jumlah terbanyak dari planet manapun di tata surya kita. Dan angka itu masih terus bertambah. Tonton sampai habis, karena kerajaan bulan Saturnus jauh lebih aneh dari yang bisa kamu bayangkan. Kalau kamu baru di sini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita bahas sains tata surya dan alam semesta. Oke, kita mulai. Saturnus, raja dengan kerajaan bulan yang lebih menarik dari cincinnya. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya kita setelah Jupiter. Tapi dalam satu hal, Saturnus menang telak. Jumlah bulan. Saturnus memiliki lebih dari 290 bulan dengan orbit yang terkonfirmasi. Per pertengahan 2026, angka resminya menyentuh 293, menjadikannya planet dengan bulan terbanyak di tata surya. Tapi angka itu kemungkinan belum final. Penemuan terus berdatangan, dan para astronom memperkirakan masih ada ratusan kandidat bulan yang menunggu konfirmasi. Untuk membayangkan skalanya, Jupiter, planet terbesar di tata surya, hanya punya sekitar 101 bulan. Saturnus unggul jauh, dan selisihnya terus melebar. Kenapa Saturnus bisa punya sebanyak itu? Salah satu teori yang paling kuat adalah bahwa sebagian besar bulan-bulan kecil Saturnus lahir dari tabrakan objek-objek yang sudah tertangkap gravitasinya. Benda-benda tidak stabil yang saling bertabrakan menjadi awan puing, dan setiap pecahan besar kini terhitung sebagai bulan tersendiri. Para peneliti memperkirakan sebuah tabrakan besar terjadi paling lambat 100 juta tahun lalu. Sangat baru untuk ukuran tata surya. Tapi di antara ratusan bulan itu, ada beberapa yang benar-benar luar biasa. Bukan karena ukurannya, tapi karena apa yang ada di dalam dan di permukaan mereka. Mari kita kenalan satu persatu. Titan, dunia dengan danau, sungai, dan hujan, tapi bukan air. Bulan pertama yang wajib kita bahas adalah Titan, dan ini bukan bulan sembarangan. Di antara seluruh bulan di tata surya, Titan adalah satu-satunya yang memiliki gundukan pasir, danau, sungai, hujan, awan, pelangi, dan atmosfer nitrogen yang tebal. Ia bahkan memiliki molekul-molekul organik dan kemungkinan lautan air asin di bawah permukaan esnya. Kedengarannya seperti bumi, kan? Tapi tunggu dulu. Suhu permukaan Titan mencapai minus 180 derajat Celcius. Pasir di sana bukan butiran silika, seperti di pantai, melainkan material organik beku. Dan sungai, danau, serta lautan di Titan bukan berisi air, melainkan metana dan etana cair. Bayangkan sebuah dunia di mana metana berperan seperti air di bumi. Menguap dari permukaan, naik membentuk awan, lalu jatuh sebagai hujan, mengalir di sungai, dan menggenang di danau dan lautan. Perubahan musim yang didorong oleh orbit Saturnus mengelilingi matahari selama 29,5 tahun mengakibatkan pergeseran pola awan dan curah hujan, mirip musim di bumi, tapi dalam skala waktu yang jauh lebih panjang. Dan ada satu perkembangan terbaru yang sangat menarik. Penelitian NASA yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan bahwa dalam danau metana dan etana Titan yang sangat dingin, molekul-molekul sederhana mungkin secara alami menyusun diri menjadi vesikel, struktur mirip gelembung kecil yang meniru langkah pertama menuju kehidupan. Ini bukan bukti kehidupan, tapi ini petunjuk bahwa kimia awal kehidupan
mungkin bisa terjadi di tempat yang sama sekali tidak kita duga. Apakah ada kehidupan di Titan? Belum ada yang tahu, tapi NASA sedang membangun wahana untuk mencari tahu. Misi Dragonfly, sebuah drone berrotor seukuran mobil, dijadwalkan meluncur pada Juli 2028 dan tiba di Titan pada 2034 untuk terbang dari satu lokasi ke lokasi lain di permukaan Titan mencari tanda-tanda kimia kehidupan. Enceladus, bulan kecil yang menyemburkan lautan ke angkasa. Enceladus hanya berdiameter sekitar 500 km, tapi dari retakan di kutub selatannya, yang disebut Tiger Stripes, bulan kecil ini menyemburkan semburan air dan es keluar angkasa dengan ketinggian ratusan kilometer. Dan semburan itu bukan sekadar uap air biasa. Wahana Cassini menemukan uap air, garam, amonia, nitrogen, oksigen, fosfor, hidrogen sianida, dan berbagai molekul organik di dalamnya. Selain itu, ada bukti aktivitas hidrotermal di dasar lautan yang tersembunyi di bawah lapisan es Enceladus. Enceladus mencentang hampir semua syarat yang selama ini kita cari untuk kehidupan: air cair global, sumber energi dari pemanasan pasang surut dan proses hidrotermal, serta elemen-elemen kimia penting termasuk fosfor. Tapi ada perkembangan terbaru yang membuat gambarannya lebih kompleks. Sebuah penelitian yang dipresentasikan pada September 2025 menemukan bahwa molekul-molekul organik kompleks dalam semburan Enceladus bisa saja terbentuk melalui paparan radiasi di permukaan bulan itu sendiri, bukan berasal dari lautan bawahnya. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa lautan Enceladus bisa dihuni, tapi artinya kita perlu lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan hanya dari komposisi semburannya. Yang sudah pasti, tidak ada tempat lain di tata surya selain bumi yang mencentang sebanyak kotak itu sekaligus. Dan komunitas ilmiah sedang mendorong agar ada misi baru khusus ke Enceladus dalam dekade mendatang. Mimas, bulan yang terlihat seperti Death Star, tapi menyimpan rahasia lebih besar. Kalau kamu pernah nonton Star Wars dan melihat Death Star, lalu melihat foto bulan Saturnus bernama Mimas, reaksi pertamamu pasti, ini sama persis. Dan memang betul. Mimas memiliki kawah besar bernama Herschel yang lebarnya sepertiga diameter bulan itu sendiri, persis di posisi yang membuat Mimas terlihat seperti stasiun luar angkasa raksasa dari film Star Wars. Tapi ini murni kebetulan. Herschel adalah bekas tumbukan asteroid raksasa yang hampir menghancurkan Mimas sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, Mimas dianggap sebagai bulan yang membosankan. Permukaannya penuh kawah, tidak ada aktivitas geologi yang terlihat. Tampak seperti benda mati yang dibekukan. Tapi pada Februari 2024, segalanya berubah. Tersembunyi di bawah permukaan Mimas yang dipenuhi kawah, ternyata ada sebuah lautan air cair global. Penemuan mengejutkan ini dipimpin oleh Dr. Valerie Laney dari Observatoire de Paris-Pecel dan diterbitkan di jurnal Nature, mengungkapkan lautan yang muda, terbentuk hanya 5 hingga 15 juta tahun yang lalu. 15 juta tahun kedengarannya lama, tapi dalam skala umur tata surya yang 4,5 miliar tahun, itu sangat baru. Para peneliti berargumen bahwa lautan itu begitu muda sehingga baru saja berhenti tumbuh, dan tekanan pasang surut dari lautan yang masih bergolak mungkin belum cukup kuat untuk memecah lapisan es di atasnya. Itulah mengapa permukaannya masih tampak begitu mulus dan tidak ada retakan seperti di Enceladus. Jadi Mimas bukan bulan yang membosankan, ia adalah bulan yang menyimpan lautan muda di balik wajah Death Star-nya, dan itu jauh lebih menarik dari film manapun. Iapetus, bulan dua wajah yang masih membingungkan ilmuwan. Iapetus dijuluki Yin dan Yang dari bulan-bulan Saturnus. Belahan depannya segelap batu bara, sementara belahan belakangnya putih bersih seperti salju. Bukan sekadar sedikit lebih gelap atau lebih terang, perbedaannya ekstrem, seperti separuh bulan dicat hitam pekat dan separuhnya dicat putih bersih,
tanpa gradasi di antaranya. Misteri pertama ini sebenarnya sudah terpecahkan. Warna gelap itu adalah residu kimiawi yang tertinggal saat es air menyublim. Belahan depan Iapetus yang selalu menghadap arah orbitnya menangkap lebih banyak debu dan materi gelap dari luar, yang menyerap panas matahari lebih banyak, sehingga es menyublim lebih cepat, meninggalkan endapan gelap yang terus menebal dari waktu ke waktu. Tapi misteri kedua, Iapetus belum sepenuhnya terpecahkan. Di sepanjang ekuatornya, terdapat rangkaian pegunungan yang membentang lebih dari 1.300 km. Tingginya bisa mencapai 20 km. Lebih tinggi dari Everest. Ini adalah struktur gunung tertinggi ketiga di seluruh tata surya. Ditemukan pertama kali oleh Wahana Cassini pada 2004, asal-usulnya sampai hari ini masih diperdebatkan. Ada setidaknya 4 hipotesis yang bersaing. Satu teori menyebut Iapetus pernah berputar jauh lebih cepat, menciptakan tonjolan ekuator yang membeku di tempat saat bulan melambat. Teori lain mengusulkan bahwa Iapetus pernah memiliki cincin kecil, dan saat cincin itu runtuh ke dalam, puing-puingnya menumpuk tepat di ekuator. Model terbaru dari 2024 bahkan mengusulkan asal-usul yang lebih muda, sekitar 100 juta tahun lalu, dari akumulasi material yang dilemparkan keluar saat sebuah bulan lama dihancurkan di dekat batas Roche Saturnus. Tidak ada satu penjelasan pun yang cocok sempurna dengan semua detail yang ada. Punggung ekuator Iapetus sampai hari ini tetap menjadi salah satu fitur geologi paling membingungkan di seluruh tata surya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dukung channel ini agar terus memberikan video-video edukasi yang menarik dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.